Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Retno Tugas Ernawati, guru SMKN 1 Nyetis, Mojokerto, Mapel Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah pencacahan dengan menggunakan imasi. Di slide pertama ini saya akan mengajar siswa tentang belajar kaidah pencacahan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, notasi faktorial, dan permutasi, terakhir kombinasi. Yang pertama, aturan penjumlahan. Secara khusus, aturan penjumlahan berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M ditambah N cara. Atau bisa juga jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya, dan kejadian ke B secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga atau kejadian ke B dapat terjadi dalam N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah NP cara. Nah, contoh dari aturan penjumlahan ini adalah dalam satu hari Ali dapat menyelesaikan 1 laporan keuangan. Jika terdapat 4 laporan jenis neraca, 2 laporan jenis laba rugi, dan 1 laporan jenis arus kas yang dia selesaikan selama 1 minggu, berapa banyak pilihan laporan yang mungkin dipilih Ali pada hari pertama mengerjakan laporan? Cara menyelesaikannya dengan menggunakan aturan penjumlahan. 4 laporan ditambah 2 laporan ditambah 1 laporan sama dengan 7. Jadi, banyak pilihan laporan yang mungkin dipilih Ali pada hari pertama mengerjakan laporan adalah 7 pilihan. Selanjutnya, aturan perkalian. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Jika ada K kejadian, pilihan dengan setiap kejadian pilihan memiliki hasil N1, N2, N3, sampai NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian pilihan tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1 kali N2 kali N3 kali NK. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah guru sedang menyusun jadwal mengajar matematika untuk 2 kelas A dan B. Dia memiliki 2 jam kosong yang bisa dia gunakan, yakni hari Senin dan Rabu. Berapakah banyaknya pilihan jadwal yang mungkin dapat dibuat guru tersebut? Cara menyelesaikannya, tadi diketahui 2 kelas yang diajari ibu guru tadi yaitu kelas A dan kelas B. Terdapat 2 hari kosong, yakni Senin dan Rabu. Ditanya banyak pilihan jadwal yang mungkin dapat dibuat. Cara menyelesaikannya dengan menggunakan aturan perkalian. Apabila kejadian pertama terdapat
K1 pilihan, kejadian kedua terdapat K2 pilihan, dan seterusnya sampai N kejadian, serta kejadian dapat terjadi secara bersama atau berkelanjutan, maka banyaknya pilihan yang mungkin dari semua proses tersebut adalah K, di mana K adalah kejadian pertama kali kejadian kedua dan seterusnya. Jadi banyaknya pilihan jadwal yang mungkin dapat dibuat guru tersebut adalah 2 kali 2 sama dengan 4 pilihan. Nah, yang ketiga, bahasan yang ketiga adalah notasi faktorial dan permutasi. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N, yang mewakili perkalian dengan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Faktorial dilambangkan dengan notasi N tanda seru, yang dibaca dengan N faktorial. Untuk setiap bilangan asli N didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali N dikurangi 1 kali N. Yang perlu kita ketahui, 0 faktorial sama dengan 1. Ini dari percobaan dan kesepakatan. 1 faktorial sama dengan 1. Ini juga dari kesepakatan. Sedangkan 2 faktorial sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Secara umum dapat ditulis N faktorial sama dengan N kali N dikurangi 1 faktorial. Nah, contoh. Contoh 1. 5 faktorial ditambah 4 faktorial sama dengan 5 faktorial tadi kan perkalian bilangan asli 1 sampai 5 atau dibalik 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita kalikan hasilnya adalah 120 ditambah 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan hasilnya 24. Nah, 120 ditambah 24 sama dengan 144. Contoh kedua, 6 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 6 faktorial tadi, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan semuanya, hasilnya 17.280. Contoh selanjutnya, ada 4 buah lukisan A, B, C, dan D akan dipajang berurutan pada sebuah dinding pameran. Pertanyaannya, berapakah jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat lukisan tersebut? Jawab. Karena lukisan yang akan dibentuk susunannya ada 4, maka jumlah susunan yang dapat dibentuk adalah 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24. Jadi jumlah susunan yang dapat dibentuk adalah 24 susunan. Ke-24 susunan tersebut adalah A, B, C, D atau A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, A, D, C, B, B, A, C, D, B, A, D, C, B, C, A, D, B, C, D, A, B, D, A, C, B, D, C, A, C, A, B, D, C, A, D, B, C, B, A, D, C, B, D, A, C, D, A, B, C, D, B, A,
DABC, DACB, DBAC, DBCA, DCAB, DCBA. Jumlahnya ada 24 susunan dari huruf A, B, C, D. Sekarang kita lanjutkan dengan permutasi siklis. Permutasi siklis disebut juga dengan permutasi melingkar. Definisi dari permutasi siklik, banyaknya permutasi untuk N unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklis. Permutasi siklis dari N unsur dengan syarat N lebih besar 1 ditentukan oleh rumus permutasi siklis N sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Info lengkap dari permutasi siklis bisa dibaca di sini. Nah, kita bisa belajar permutasi siklis lengkap dengan rumus dan soal-soalnya. Juga ada pembahasannya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, permutasi. Apa yang dimaksud dengan permutasi? Jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R lebih kecil sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P, huruf besar, dalam kurung N, R adalah permutasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda adalah permutasi N, N sama dengan N faktorial. Contoh, tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Nah, perhatikan di sini mentari jumlahnya huruf ada 7. Sedangkan yang diambil susunannya 4 ini berarti R. Mentarinya tadi 7 berarti N. Kita masukkan rumus permutasi. Hasilnya permutasi 7 dari 4 sama dengan 7 faktorial. Dibagi 7 dikurangi 4 faktorial. 7 faktorial perkaliannya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kalau diteruskan ini hasilnya kan 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 7 dikurangi 4 ini kan 3 faktorial. Ini kalau diteruskan juga 3 kali 2 kali 1. Nah, angka yang sama ini bisa habis dibagi. Hasilnya kan 1. Tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya sama dengan 840. Jadi, banyak susunan 4 huruf berbeda dari kata mentari adalah 840. Info lengkap materi permutasi dan kombinasi bisa dibaca di sini. Nah, ini anak-anak bisa dilihat materi rumus kombinasi dan permutasi. Apa perbedaannya? Di sini lengkap dijelaskan ya. Ini kombinasi permutasi, rumusnya. Permutasi siklis juga ada di sini. Nah, ini lengkap. Selanjutnya, yang terakhir, materi kombinasi. Misalkan N dan K bilangan bulat non-negatif, berarti positif, dengan K lebih kecil sama dengan N, banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus C besar itu dibaca kombinasi N, K sama dengan N faktorial K faktorial kali N dikurangi K faktorial.
Istilah kombinasi dalam matematika, kombinatorik berarti himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Kombinasi berbeda dengan permutasi yang mementingkan urutan objek. Perkataan kombinasi memiliki sebutan lainnya yaitu gabungan, madu padan, atau kepadu padanan. Info lengkap materi kombinasi bisa dibaca juga di sini. Nah, ini dari web Wikipedia. Ini kombinasi lengkap di sini juga pengertiannya beserta rumus dan contoh-contohnya. Selanjutnya, contoh dari kombinasi. Dari 7 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 4 orang sebagai petugas ronda. Ada berapa susunan petugas ronda yang dapat dibentuk? 7 ini N, 4 ini R, karena R tadi kan lebih kecil dari N. 7 kombinasi dari 7, 4 sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 7 dikurangi 4 faktorial. Sama dengan 7 faktorial, 4 faktorial, 7 kurangi 4 sama dengan 3 faktorial. Nah, kita uraikan 7 faktorial itu berapa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial berhenti di sini karena di bawahnya ini sama 4 faktorial, sedangkan 3 faktorial kita uraikan 3 kali 2 kali 1. Nah, yang sama ini 4 faktorial dengan 4 faktorial bisa dibagi, hasilnya 1, tinggal 7 kali 6 kali 5. Kali dibagi 3 kali 2 kali 1 ini 6, sama 6 yang atas ini bisa habis karena sama, tinggal 7 kali 5. Hasilnya 35. Semoga bisa dipahami. Contoh kedua, dari suatu kotak terdapat 10 bola, di mana 6 warnanya merah dan 4 warnanya putih. Jika diambil 4 bola dari kotak tersebut, berapa banyak cara untuk mendapatkan warna 2 merah dan 3 putih? Jadi kita hitung dulu. Yang merah tadi ada 6, diambil 2. Sedangkan yang putih ada 4, diambil 3. Jadi nanti hasilnya kita kalikan. Kita cari dulu kombinasi dari 6, 2, 6 faktorial, R-nya 2 faktorial, 6 kurangi 2 faktorial, kali 4 dengan 3 yang tadi, 4 faktorial, 3 faktorial, 4 kurangi 3 faktorial. Hasilnya 6 faktorial, 2 ini tetap 2 faktorial, 6 kurangi 2, 4 faktorial, kali 4 faktorial dibagi 3 faktorial, 4 dikurangi 3 sama dengan 1 faktorial. Kita uraikan 6 kali 5 kali 4 faktorial berhenti di sini. Dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1, 4 faktorial tetap. Nah, yang kembar ini bisa kita bagi hasilnya 1. Tinggal 6 kali 5 dibagi 2 kali 1 kali 4 faktorial itu 4 kali 3 berhenti di sini 3 faktorial dibagi 3 faktorial tetap kali 1 faktorial itu 1. Yang kembar tadi 3 dibagi 3 hasilnya 1, tinggal 4 saja. Dibagi 1. Nah, ini bisa kita kalikan hasilnya ketemu 15 kali 4 sama dengan 60 cara. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa menyimak dari video kaidah pencacahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak adalah aturan membilang suatu kejadian atau objek tertentu sehingga hasilnya berupa bilangan cacah. Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah pengaturan pengisian tempat, yang kedua ada permutasi, dan ketiga ada kombinasi. K4 dan K5.
tabel. Berikutnya, dengan diagram cabang. AMY, pasangan 1 maksudnya adalah Ahmad, kemudian Mahmud, dan Yuli. Seterusnya kita pasangkan satu persatu, sehingga didapatkan 12 macam susunan pengurus. Ke S, kita kalikan 4 kali 3 kali 3, sehingga hasilnya 36 rute. Angka berikutnya karena tidak boleh diulang tinggal 4. Berikutnya karena sudah digunakan pada kotak 1 dan kotak 2 sehingga angkanya tinggal 3. Kita kalikan 5 kali 4 kali 3 ada 60. Sehingga urutannya tidak boleh dibolak-balik. Dengan susunan rumus n faktorial per n kurangi r faktorial. 4 faktorial n dikurangi r faktorial. Contohnya tinggal 4, 5, dan 2. Hasilnya adalah ada 10. Jika ketua dan wakil dipilih dari 5 orang, sedangkan sekretaris dan bendahara dipilih dari 4 orang, tentukan banyak susunan pengurus yang terpilih. Salah satunya adalah belajar. Itu tadi video kaidah pencacaan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kaidah pencacaan adalah pengisian tempat kosong. Ini ya, hanya dengan mengalihkan kemungkinan yang dapat mengisi sebuah tempat. Misalkan ada pada n buah tempat dengan P0 bilangan asli adalah banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat pertama, sedangkan P ini adalah banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat kedua, dan seterusnya. Yang kedua, tentang permutasi. Permutasi atau P huruf besar disimbolkan P huruf besar. Cara menyusun objek dengan memperhatikan urutannya. Sedangkan kombinasi adalah cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Yang terakhir, slide yang terakhir adalah tentang evaluasi. Untuk menguji kemampuan kalian setelah belajar materi kaidah pencacaan, silakan klik link di bawah ini, kemudian kerjakan soal-soalnya. Kita klik. Ada 10 soal. Kita tulis dulu nama, kelas, nomor absen. Lalu kita kerjakan dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat. 10 soal pilihan ganda semua ini ya. Nah, seperti ini. Demikian tadi presentasi saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.